Oke, lanjut. Selanjutnya kita punya masih banyak ya. Sisanya ini komik Indonesia semua, teman-teman. Karena komik Indonesia ini cukup terjangkau dibandingkan versi luar. Jadi gue lebih banyak beli komik Indonesia. Dan seperti yang gue bilang ya, gue kalau seandainya ada komik versi Indonesia yang tebal kayak gini, gue pasti beli tuh. Karena gue suka. Dan ini pertama kali gue coba komik random. Ini judulnya adalah Solanin. Dan ini adalah karangan Inio Asano. Dan ternyata gue cari-cari tentang si Inio Asano ini, komik-komiknya keren-keren semua ya. Ada Good Night Pun, kalau gue nggak salah ya, itu juga gue lagi cari tuh. Versi Indonesianya ada atau enggak ya? Gue lupa. Kalau Inggrisnya sih pasti ada. Dan ini ternyata kalau pas gue baca, ini keren banget. Ini ceritanya keren banget, teman-teman. Serius ini adalah salah satu komik yang gue suka juga ya. Jadi cerita tentang kehidupan orang dewasa gitu. Dunia kerjanya kayak gimana di Jepang itu. Ini benar-benar keren banget ceritanya ya. Layak buat dikoleksi. Dan seperti biasa, kalau seandainya komik-komik yang versi-versi tebal kayak gini, dia pasti ada kayak gini jaket bukunya. Kelihatan premium kalau seandainya teman-teman koleksi. Ada juga beberapa halaman warna di komiknya. Ini gue suka ya. Ini salah satu yang gue rekomendasiin. Selanjutnya, kita punya ini Yoshizawa Kun, nomor 1 dari 2 buku. Dan ini juga gue punya dua-duanya. Yang satunya tuh lagi dipinjam juga sama teman kantor gue dan belum dibalikin sampai sekarang. Ini kalau seandainya dari style gambarnya kayak komik-komik biasa ya. Ceritanya juga biasa banget, gue kurang suka sih. Ini gue beli karena penasaran aja, karena tebal. Dan ini waktu itu kalau gue nggak salah diskonnya lumayan nih, makanya gue beli. Ini gue kurang suka ya. Selanjutnya ini juga komik random yang gue beli karena bentuknya tebal. Dan ya kalau tebal itu dipajang itu lumayan keren, teman-teman. Ini gue kurang suka juga sih. Judulnya Club Activities So What, buatan Katsuki Izumi. Jadi ini tuh kayak yang gambarnya tuh nggak jauh beda sama yang komik yang ini, Yoshizawa Kun ini ya. Gambarnya ya biasa aja. Art style-nya itu udah banyak orang yang gambarnya tipe-tipe kayak gini, teman-teman. Yang kayak serial-serial cantik gitu. Gue kurang suka sih ya. Selanjutnya kita punya Dr. Slump. Nah, Dr. Slump itu gue cuma beli 2 aja. Jadi dulu tuh gue penasaran sama Dr. Slump ini ya. Ini karakternya namanya Arale ya. Pasti teman-teman udah tahu lah ya. Yang anak-anak 80-an, 90-an pasti tahu sama ini. Gue juga penasaran, ini karakter terkenal tapi gue nggak tahu gitu. Jadi makanya gue penasaran, pengen beli. Gue beli 2 buku aja. Dan ini kalau gue nggak salah udah sampai volume 5 atau 6 kayak gitu. Gue beli cuma 2 aja, nggak nyambung lagi. Karena dia ini ceritanya tentang komik komedi ya. Jadi ini tuh dibuat oleh si Akira Toriyama yang bikin Dragon Ball. Walaupun dia komik komedi, tapi bagi gue sendiri pribadi ya, nggak kena gitu jokes-jokesnya atau lawakannya tuh nggak kena, teman-teman. Jadi kalau komik komedi tuh gue cuma 2 yang suka. Pertama Bobobo, yang kedua itu Taro the Space Alien. Itu kena banget sama gue ceritanya, lawakannya. Kalau ini gue nggak kena gitu. Makanya gue agak boring juga sih ceritanya ya. Mohon maaf ya buat pecinta Dr. Slump. Selanjutnya kita punya Detektif Conan. Jadi ini masih di plastik, ini belum dibuka, teman-teman. Ini Detektif Conan yang versi premium. Jadi yang versi premium ini 2 komik Conan, 2 volume komik dijadiin 1 komik. Nah, gue tuh dulu tuh punya ngoleksi komik Conan juga ya. Mulai dari volume berapa ya dulu tuh? 30-an ke atas kalau gua nggak salah ya. Cuma dia tuh versinya masih tipis kayak gitu kan, masih kertas koran juga. Jadi gua kurang suka gitu lah. Nah, pas gua tahu dia udah dibikin versi premium itu, gua beli komiknya. Nah, untuk volume pertamanya itu gua beli karena gua kurang tahu cerita Conan yang volume pertama. Gua tahu ceritanya ya dari baca-baca aja, atau cuma untuk yang pertamanya gue belum pernah baca komiknya secara langsung, makanya gue beli ini. Dan ternyata lama-lama bosenin juga gitu. Dan menurut gue yang versi premiumnya ini buatan Alex Media ini, mohon maaf ya, agak kurang. Menurut gue dari semua komik premium yang gue beli tuh, komik Conan ini menurut gue yang paling jelek kualitasnya. Mohon maaf aja, mohon maaf ya. Karena di sini adalah komiknya itu paling banyak tipe di dialog-dialognya. Ini menurut gua kurang suka sih ya. Dan komik Conan itu juga ceritanya tuh nggak maju-maju, teman-teman. Jadi ceritanya tuh gitu-gitu mulu ya. Jadi nggak ada pengembangan cerita utamanya. Jadi ibaratnya teman-teman main GTA ya, main game GTA, kan ada misi utamanya tuh ya. Si Conan ini dia
nyelesain misi sampingannya terus. Jadi cerita utama itu nggak jalan kayak gitu. Jalan sih cuma dikit gitu ya, nggak jalan-jalan lama gitu. Dan terus si Conan ini anehnya juga ya, dimanapun dia berada selalu ada kasus teman-teman, ada pembunuhan gitu. Jadi saran gua ya, kalian jangan deket-deket sama Conan. Dimanapun Conan berada pasti ada pembunuhan ya. Jadi buat teman-teman jangan deket-deket sama si Conan. Selanjutnya kita punya ini, Death Note. Wow, ini adalah salah satu komik yang gua suka banget teman-teman. Death Note, one of the best komik yang pernah gua baca ya. Dan ini dulunya juga udah tamat ya, dicetak ulang lagi sama MNC, dan ini dijadiin versi premium, 2 buku apa 3 buku gitu, dijadiin 1 volume kayak gini. Ini benar-benar keren, dan ini adalah salah satu menurut gua komik Indonesia yang premium yang paling keren menurut gua. Secara cetakannya paling keren, kertasnya, covernya dia juga pakai jaket buku ya. Dan gua sukanya di sini dia ada apa sih bahasanya tuh, hot print ya. Jadi kayak mengkilat kayak gitu tulisannya. Dan ini udah ada keluar 3 volume sebenarnya. Dan ini volume 1 dan volume 3. Gua ada volume 2-nya juga lagi dipinjam teman kantor dan sampai sekarang belum dibalikin. Dan sebenarnya Death Note ini gua udah lama juga kenal ya. Cuma gua tahu aja, nggak tahu ceritanya. Gua nggak tahu ternyata sekeren itu cerita Death Note. Ini benar-benar gue rekomendasiin banget ya buat teman-teman yang suka cerita tentang cerita yang misteri kayak gitu, thriller, terus yang ceritanya lumayan agak berat gitu ya. Gue rekomendasiin banget sama cerita ini, mantep. Kita punya ini, gue baru beli juga, Zom 100. Ini sebenarnya gue random aja sih. Ini sebenarnya agak tipis juga ya. Sebenarnya ini tadi kan gue bilang gue suka yang tebel kan komiknya kan, karena maksudnya lebih puas bacanya kan. Ini kenapa gue beli ini? Karena ini pertama hype, katanya sih bagus gitu ya. Terus di Netflix-nya juga muncul gitu dan hype juga. Dan gue lihat juga ininya, covernya lumayan menarik buat dibeli. Jadi dipajang di lemari itu lumayan itu. Gue tertarik karena warnanya sih ya. Dan ceritanya tuh sebenarnya biasa aja gitu. Biasa aja, cuma ceritanya tuh fun banget ya. Ini ringan banget ceritanya. Cocok banget buat teman-teman yang pengen relax atau pengen hiburan sama komik-komik yang ini. Ini benar-benar fun to read. Yuk kita lanjutin lagi, tinggal ada sedikit lagi nih ya. Nah, kita mulai dari ini. Ini adalah Attack on Titan. Jadi ini juga cukup baru ya. Gue tahu ini Attack on Titan dan udah baca dan nonton maksudnya sampai season terakhir juga. Ntar ada iklan mau lewat. Ambil, cepet mana? Ambil lah. Jadi Attack on Titan ini gue belum tamat nih nontonnya. Season terakhirnya doang yang gue belum tamat. Menurut gue cerita makin ini ya, makin ngebosenin ceritanya kalau di seriesnya ya. Mohon maaf ya sama fansnya. Dan ini gue penasaran, gue kayaknya bakal pengen baca komiknya aja daripada nonton. Nontonnya itu agak bertele-tele menurut gue. Dan ini gue cukup suka versi komiknya ya. Karena menurut gue cukup keren. Ada hot printnya juga, ini kayak cetakan luar, kayak hot print kayak gini. Gue cukup suka juga sih. Dan menurut gue kualitasnya juga salah satu yang menurut gue cukup oke menurut gue ya. Attack on Titan baru volume 1 ya, udah tamat yang versi yang dulunya. Yang ini adalah versi cetak ulang. Semoga dicetak juga sampai tamat yang ini karena gue mau ngeleksi juga yang ini. Selanjutnya di sini gue punya Shaman King. Ini dia. Ini adalah salah satu korban juga ya. Gue beli 1 karena tebel. Di awal cerita yang versi Shaman yang pertama, ini di awal-awal cerita gue agak ngebosenin ya. Tapi di bagian-bagian akhir volume 1-nya ini mulai seru teman-teman. Jadi gue penasaran. Akhirnya beli sampai volume 3 dan ini juga bakal gua terusin juga. Walaupun ini juga udah tamat sebenarnya, tapi dicetak ulang lagi dengan versi yang premium. Gue juga belum pernah sebelumnya baca Shaman King atau nonton animenya. Jadi gua pengen kayaknya bakal lanjutin juga karena art style-nya menurut gua cukup keren teman-teman. Oke, lanjut kita ke komik selanjutnya. Jadi, gua punya Aku no Hana. Ini adalah salah satu komik buatan Shuzo Oshimi. Komikus yang gua suka banget karena ceritanya mirip sama Junji Ito ya. Jadi ceritanya itu punya ciri khas yang kuat banget Shuzo Oshimi ini ya. Jadi ini adalah Aku no Hana atau Kembang Jahanam. One of the best. Salah satu karya Shuzo Oshimi. Ternyata dibikin versi Indonesia ya. Ini benar-benar keren banget. Dan gue udah baca versi
Inggrisnya versi online, makanya gue pengen punya yang versi fisiknya, beli yang Indonesia aja biar hemat ya. Dia juga udah ngeluarin yang volume 4 tapi gue belum beli ya. Ini juga termasuk tipis sebenarnya dan ringan ceritanya tuh, tapi ceritanya itu bener-bener mind blowing banget teman-teman. Ini gue juga bakal lanjutin sampai tamat. Oke, selanjutnya kita punya Happiness. Jadi Happiness ini adalah sama seperti si Aku no Hana. Jadi dia ditulis oleh Suzo Oshimi. Jadi baru 1 volume. Dan uniknya dia itu kayak semi jaket gitu. Tuh, kayak gitu. Jaket tapi nyambung kayak gitu sama covernya. Menurut gua kurang suka sih sama Happiness ya. Dia juga udah sampai volume 2 dan gua belum beli juga. Ceritanya tuh kalau dibandingkan sama Aku no Hana tuh lebih kurang lah. Gue juga ngarepnya level komik ini juga ngeluarin yang si Blood on the Track, karena itu juga gue udah baca versi Inggrisnya dan gue cukup suka juga sama Blood on the Track. Semoga ini juga ya, dirilis juga versi Indonesianya. Semoga didengar ya sama MNC ataupun Alex Media. Selanjutnya ini gue punya komik-komik yang gua beli diskonan pas cuci gudangnya Gramedia. Ini harganya cuma 5.000, goceng teman-teman tuh. Lumayan tebal dan gede dibandingkan sama komik Indonesia yang lain. Tuh. Jadi dia tuh gedenya tuh sama kayak komik Viz Media yang versi Inggris, gede banget teman-teman. Dan ini juga ceritanya menurut gue cukup keren. Ini juga komik lama ya, Barefoot Gen buatan Keiji Nakazawa. Jadi ini adalah cerita nyata ya dari si pengarang. Cerita tentang setelah mereka dibom Jepang itu, dibom di Hiroshima dan Nagasaki. Ini menurut gue ceritanya keren menurut gue ya, layak buat dikoleksi ini. Penerbitnya PT Gramedia Pustaka Utama teman-teman. Agak unik juga ya. Biasanya kan kalau komik kalau nggak MNC Elek ya, ini Gramedia Pustaka Utama. Ini udah mulai habis ya teman-teman komiknya. Dan ini kita punya Mujirushi. Jadi Mujirushi ini adalah ditulis oleh Naoki Urasawa teman-teman. Ini adalah komik one shot, jadi sekali habis dibacanya. Cukup tebal juga, cukup lah ya, walaupun nggak keren-keren amat, cukup lah ya. Tapi menurut gua endingnya juga lumayan ada plot twistnya. Lumayan suka juga gua sama Mujirushi. Salah satu yang kalau seandainya teman-teman nyari yang cerita one shot komik, ini salah satu yang gua rekomendasiin. Selanjutnya kita punya karangan Naoki Urasawa yang lain. Ini adalah Monster. Salah satu komik yang cetakan Indonesia yang gua suka banget. Jadi gara-gara gua baca ini, gua jadi cari tahu tentang si Naoki Urasawa. Ternyata dia komik-komiknya mantap-mantap semua teman-teman. Dan ini gua bakal ngoleksi lengkap si Monster ini. Ini bener-bener gua baca dari volume 1 aja gua langsung jatuh cinta sama komiknya teman-teman. Ini bener-bener keren banget, cetakan terbaik premium komik Indonesia buatan MNC. Dan dia juga ada ini teman-teman, jaket komiknya. Ini kayaknya gua bakal review terpisah ya. Kalau seandainya setuju nggak kalau kita bikin review terpisah tentang Monster ini. Ini bener-bener keren banget. Serius, ceritanya mind blowing banget teman-teman. Salah satu yang gua rekomendasiin banget buat teman-teman yang suka baca komik. Ini mantep banget ceritanya. Ya, ini komiknya udah mulai habis, mulai sedikit ya. Dan ini kita punya Neon Genesis Evangelion. Dan ini versi katanya sih dicetak ulang juga ya. Dan ini juga sama seperti Monster. Gede banget. Layak banget buat dikoleksi ya. Gue suka kalau seandainya gede-gede kayak gini dan lebar kayak gini. Tebal juga, gue suka banget ya. Kalau dipajang itu keren teman-teman. Seriusan, ini salah satu yang kalau dari fisiknya cukup keren. Jujur ya, gue juga ini kayaknya 80 atau 90-an kan si robot Evangelion ini kan. Gua juga kurang tahu sama Evangelion ini karena di Indonesia kayaknya fansnya lumayan banyak ya. Gue penasaran aja sama ceritanya. Gue belum pernah baca sebelumnya tentang Evangelion. Jadi gue penasaran aja. Dan ini kayaknya juga gue bakal beli ya karena maksudnya gue bakal lanjutin juga karena fisiknya itu lumayan keren teman-teman. Dan dia dapat poster loh ini. Kemarin gue dapat mini poster kayak gitu. Nah, jadi gue udah beli 2 volume dan dia dapat mini poster kayak gitu. Walaupun sebenarnya nggak guna-guna juga sih posternya ya. Ini gue kira tuh cewek awalnya ya, ternyata dia cowok. Dan gue nggak tahu ya, mohon maaf ya buat fansnya si Neon Genesis Evangelion, mohon maaf sebelumnya. Gue kurang suka ya. Jadi mungkin teman-teman bisa bantu komen gue
yang penggemar Evangelion, kenapa Evangelion ini banyak disukain? Apa alasannya ya? Buat teman-teman yang ngefans Evangelion, gue pengen tahu alasannya. Terus di kolom komentar, kenapa kalian suka sama Evangelion? Karena menurut gue secara cerita ini, mohon maaf ya, biasa aja gitu teman-teman. Nggak ada yang unik atau apa gitu ya. Gue kurang suka aja. Tapi secara fisik ini layak buat dikoleksi dan kayaknya gue bakal lanjutin sampai tamat juga. Nah, selanjutnya kita punya ini. Nah, ini gue penasaran nih. Gue biasanya beli komik kan Jepang. Sekarang ini ternyata Akasha atau ya penerbit Akasha itu dari MNC Comics. Dia ngerilis juga komik dari Korea ya. Manhwa ya, kalau gue nggak salah namanya Manhwa. Dan ini juga gedenya sama. Tuh. Kurang lebih mirip-mirip lah ya, dan makanya gue tertarik juga buat koleksi karena dia tebal juga kayak gitu dan dia juga gede teman-teman, makanya gue penasaran. Dan jujur aja sebenarnya ceritanya ada potensi buat bagus gitu ceritanya, tapi kayak kurang aja gitu. Sebenarnya ceritanya bagus, cuma kayak dikemasnya itu kurang loh teman-teman. Dialog-dialognya itu juga menurut gue boring kayak gitu, dan gue bacanya juga ngantuk-ngantuk kayak gitu teman-teman. Jadi kayak kurang menarik gitu. Malah untuk yang versi volume keduanya menurut gue yang lebih bagus. Kalau versi pertama tuh menurut gue kurang aja gitu teman-teman ya. Gue nggak tahu kenapa. Mungkin bukan selera gue kali ya untuk ini. Ini juga diambil dari series Netflix ya. Di sini ada tulisannya. Tapi jujur aja gue kurang suka sama komiknya. Oke, selanjutnya ini adalah komik yang gue dapetin ya dari gudang sale Gramedia di kota gue ya. Jadi gue nemu harta karun. Jujur aja, gue penasaran kenapa Full Metal Alchemist ini komiknya di mana-mana sold out dan harganya mahal-mahal banget teman-teman. Jadi ini gue cuma nemu 4 biji doang. Menurut gue nemu harta karun kayak gitulah waktu ditumpukan gudang-gudang sel-sel kayak gitu kan. Gue penasaran juga sih, walaupun dia volumenya nggak lengkap, tapi gue penasaran aja, gue pengen beli aja. Gue beli, ini nemu 4-4-nya di pas cuci gudang Gramedia. Sebenarnya gue main gamenya dulu ya di GBA, kurang ngerti aja ininya ceritanya, makanya gue penasaran. Kayaknya gue bakal ngelengkapin juga sih, walaupun harganya ya menurut gue cukup apa ya, kurang overprice lah ya. Dan gue udah baca satu sih ya. Menurut gue sih secara cerita kayaknya mungkin karena gue nggak baca secara full, mungkin gue kurang dapat gitu ya jalan ceritanya. Tapi menurut gue pas gue baca ini sebenarnya biasa aja sih sebenarnya sih. Maaf ya teman-teman ya yang suka sama Full Metal Alchemist. Nanti gue coba baca versi online-nya aja ya, karena nyari yang versi cetakannya itu agak susah banget ya. Yang terakhir, ini adalah komik terakhir. Gua udah baca cukup banyak komik-komik buatan Indonesia, komik-komik lokal ya, karya komikus Indonesia. Dan menurut gua apa ya, secara art sih lumayan bagus lah ya. Cuma yang gua rasakan ketika gua baca komik Indonesia itu adalah kalau seandainya komik yang tipe-tipe komedi, dia itu komedinya kurang dapet gitu teman-teman ya. Jadi kayak garing dan dipaksa kayak gitu teman, kepaksa gitulah, dipaksa gitu loh pokoknya, dipaksa buat jadi komedi, garing menurut gua. Secara plot ceritanya tuh kayak ngelompat gitu teman-teman. Jadi nggak apa ya, alurnya tuh nggak rapi. Makanya gua kurang suka sebenarnya baca komik Indonesia. Walaupun gua support dan gua baca cukup banyak komik Indonesia ya, terutama komik-komik horornya. Dan menurut gua ada beberapa komik horor juga yang keren kayak Sinawang kayak gitu teman-teman. Nah ini yang gua baca yang terakhir. Jadi ini ada yang gua beli terakhir di akhir tahun 2019. Dan ini juga gua dapetin di Gramedia cuci gudang ya di akhir tahun. Ini adalah Wanoja. Nah, Wanoja ini kalau gua cari tuh dia baru sampai 2 volume atau mungkin dia udah tamat di volume 2 aja teman-teman. Dan ini juga cukup keren ya, mirip sama komik-komik luar dan komik-komik premium yang gede-gede kayak gini. Tuh, ukurannya sama. Dan dia juga ada jaket bukunya. Dan jujur banget ya, gua adalah salah satu yang penggemar komik komedi, tapi jadi komik komedi yang gue baca itu kadang-kadang agak susah gue terima gitu ya, kayak nggak klik gitu. Ini Wanoja salah satu komik yang ceritanya komedi yang pas joknya sama gue. Ini keren banget, ini serius keren banget, artnya keren, storynya itu, alurnya itu rapi dan enak banget diikutin. Jok-joknya juga nggak receh teman-teman, jok-joknya itu keren, gue suka sama jok-joknya dan unik juga jok-joknya, gue cukup suka sih. Dan gue cari di Tokopedia yang volume 2 nya itu gak ada sama sekali teman-teman. Ada sih, cuma
harganya ya nggak wajar aja. Ini gua dapat 5.000 loh. Kalau yang versi gua di Tokopedia harganya 500.000. Jadi gue pengen beli yang kedua, cuma menurut gua kurang worth it aja. Dan ini buatan keluaran dari Cosmic ya. Dan Wanoja ini adalah buatan Fauzi Zulfikar. Dan menurut gue ini salah satu komik Indonesia yang paling the best menurut gue ya. Untuk ceritanya, alurnya, pengembangan karakternya, terus gambarnya juga keren banget teman-teman. Ini adalah salah satu komik Indonesia yang gue rekomendasiin. Oke teman-teman, jadi sekian. Capek juga yang ngomong terus ya. Jadi sekian komik-komik yang gua beli di akhir tahun 2023. Dan ini rencananya gua bakal review yang keren-keren atau yang unik-uniknya aja. Kita bikin satu segmen tentang ngomik atau ngobrolin komik. Jadi gua akan nge-review beberapa komik yang menurut gua unik ceritanya ya. Jadi gua nggak bakal nge-review yang komik-komik yang mainstream karena gua kurang suka ya sama komik-komik yang mainstream. Ceritanya gitu-gitu aja gitu. Jadi gua bakal beli komik kalau komiknya itu ceritanya unik ataupun dia tebel kayak gini. Dia tebel-tebel, gua pasti beli. Nah, buat teman-teman tulis di kolom komentar ya, menurut kalian komik mana yang wajib gua review dulu dari semua komik yang udah gua tunjukin di sini. Tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, jadi sekian video gua hari ini, semoga bermanfaat ya dan bisa menjadikan referensi buat teman-teman yang pengen beli komik. Jadi judul-judulnya apa, jadi mungkin bisa menjadikan referensi buat teman-teman ya. Dan untuk akhir kata, gua undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan dadah.